wah lho. Sama sepuh-sepuh ngomong kayak salat foto serang. Betul sini aja. Bapak yang berasal para subhanatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah lakurin membawa institusi terkirakan tanpa menggunakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin paringipun hidayah rahmat kenikmatan wonten ing diwanti dan punika sinaosa kawontenan wonten jami raki klinis kang kula kaliyan sedaya kaparingan kasarasan kaparingan kegiatan enteng anggenipun tindak masjid saperlu kala ilmi wonten ing kajian dan sholawat dan salam mugi tansah kaparingaken dumateng junjunganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki sunah-sunahipun lan kita bantu sahabatipun sallallahu alaihi akhir Allahumma amin. Ibu jemaah sepisan atas kami pengelola kegiatan ngaturaken Pamdagio Sungrawu lan ngaturaken Hakim Panun kami kerawan panjenengan sedaya wonten ing majelis dan punika ing salahipun ngaturaken Hakim Panun awit kerawan panjenengan sedaya ugi ngaturaken Hakim Panun dumateng takmir Masjid Al Hikmah Ganggong lan PRM Ganggong ingkang sampun kersa kapapanan kagem kajian wonten ing dalu punika. Perlu kita aturaken bilih kajian punika rutin dipunwontenaken saben malam Jumat Pahing dina papanipun menika pindah-pindah saking ranting tunggal wonten ranting sanesipun terus wonten ing dalu punika menika mapan wonten ing ranting PRN. Sampai aturaken Hakim Panun sampun kersa kapapanan. Ibu jamaah sejatosipun materi ingkang badhe dipun aturaken wonten ing dalu punika wonten ing awal menika gegayutan kalian menapa kawontenan ingkang nembe wonten ing Timur Tengah. Antawisipun menika konflik Iran kaliyan Amerika wonten ing mriku menika sing wonten menapa persatuan umat Islam menawi sadangipun menika wonten menapa konflik Sunni Syiah. Nggih, awalipun badhe menika ning kok ketinggalipun menika jamaahipun benten 1000 lajeng materipun pun gantos. Materipun pun gantos sertanipun makin langkung nyambung menika kekayutanipun kalian kula kadang sedaya wonten ing dalu punika ugi tasih wonten ing bulan Syawal. Nggih, wonten ing bulan Syawal sepisan malih pengelola kegiatan ngaturaken takabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya lan nglakoni ibadah siang wonten ing bulan Ramadan diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kula panjenengan sedaya menika dipun minangka umat Rasulullah ingkang pikantuk kami ya Rasul. Alhamdulillah sapunika sasamipun kalau semini menika menapa kula panjenengan sedaya menika kathah nindakaken ibadah-ibadah wonten ing bulan Ramadan ila wonten ing bulan Syawal lan salajengipun monggo kita tansah istiqomah. Bila menika tema wonten ing dalu menika menika dipun gantos istiqomah dalam beribadah. Nggih, samangke badhe dipun aturaken kaliyan Ustaz Darussalam. Ustaz Darussalam menika lengkapipun wonten ing Tobayan Pinggir wonten ing Pondok Pesantren Al Bayan lan
ngasta wonten ing madrasah Mu'alimin kali Yogyakarta. Sanusi wonten ing majelis tasdid dan tasdid PTN Sleman. Bila saya berikut, monggo amin sampun samangga untuk kita awali kajian wonten ing dalem punika kanthi doa begini kita awali kanthi taus monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Mugi kanthi doa pambuka kula marani alih kula kang sedaya salat menawi wonten ing dalem punika sama kaparingan kelancaran lan menapa ingkang dipun aturaken saged kita pendhet nikmatipun. Salajengipun samangke badhe dipun aturaken kajian sasampunipun menika mangke monggo menawi wonten ingkang badhe nyuwun prisa babagan ingkang gegayutan kaliyan materi dalem punika menapa babagan sanesipun ingkang kaitan kalian babagan agama Islam dipun semanggakan masih tak sampun. Untuk selanjutnya pada saat dan salam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah ya. Tadi sudah disampaikan awalnya kita mau membahas tentang ajaran Syiah yang sekarang lagi ramai perang negaranya Iran karena mungkin orang tradisi mungkin banyak bapak ibu yang tidak mengikuti perkembangan nanti malah tidak nyambung. Maka kita sampaikan tema tentang istiqomah. Apa istiqomah? Acek, acek, dawam. Bahasa Arabnya ada juga dawam, istiqomah. Yang setiap sholat kita pasti berdoa ihdinas siratal mustaqim, yang sering diterjemahkan bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Tidak salah, tetapi makna mustaqim itu memang ada beberapa. Mustaqim bisa maknanya lurus, tidak bengkok, tapi juga maknanya istiqomah. Dalam bahasa Arab ada apa ya? Bahasa Indonesianya tidak ada masalahnya. Isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku. Contohnya syirik. Syirik itu perbuatannya orangnya musyrik. Istiqomah itu perbuatannya orangnya itu mustaqim. Maka ihdinas siratal mustaqim menika saged kita terjemahkan, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang istiqomah, konsisten. Bisa dipahami begitu. Maka saya sering menambahkan, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus lagi istiqomah. Itu lebih kuat karena mustaqim itu dalam bahasa Arabnya isim fa'il, pelaku atau yang mempunyai sifat. Yang mempunyai sifat dari satu sifat atau pelaku dari satu perbuatan. Contohnya tadi syirik kalau pelaku, kalau sifat, nah itu berarti yang memiliki sifatnya. Istiqomah itu sifat yang
lurus. Nah, pelakunya atau yang istiqomah namanya mustaqim gitu ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim sangat banyak redaksinya. Cuma yang di sini yang saya tulis Bukhari Muslim, tapi perawi yang lain juga meriwayatkan ya. Karena kita hanya kajian bukan hadis, dan cukup ini ya. Karena kalau para ulama itu kalau sudah Bukhari Muslim, nah, itu sudah tidak lagi mencari perawi yang lain biasanya. Tapi kalau hanya Abu Dawud, nah biasanya masih dicari yang lain-lain ya, untuk memastikan kesahihan satu hadis. Kalau membaca buku-buku yang tulisan para ulama-ulama terdahulu termasuk di Riyadhus Shalihin, itu kalau sudah Bukhari Muslim, yang lain dihakikat karena semuanya sudah meyakini pasti Bukhari Muslim pasti sahih. Tapi kalau hanya Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai Ahmad, nah, biasanya masih mencari siapa lagi perawi yang lain yang meriwayatkan. Dan sini yang saya tulis yang riwayat Bukhari Muslim. Bahkan akan butir ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu wa in qala. Tadi dawam. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ma dawama alaihi sahibuhu. Sesuatu yang dilakukan secara dawam, terus menerus, istiqomah, ajak, wa in qala, meskipun sedikit, nah sedikit tapi terus menerus, nah, itu lebih dicintai oleh Allah. 1 kali 10 itu lebih disenangi, dicintai Allah daripada 10 kali 1, meskipun hitungan matematikanya sama kan? Tapi yang 1 kali 10 itu lebih disenangi. Maka suatu saat ada seorang sahabat, Nabi bersabda kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, la takunu kafulanin, janganlah kamu seperti fulan, malam ini dia sholat malam banyak rakaat, tapi besoknya dia tidak sholat lagi, tapi ajaklah, meskipun hanya 3 rakaat, 5 rakaat, tapi ajak, nah, itu ahabbu ilallah, lebih dicintai. Mohon maaf, minta air putih. Harus. Nah begitu kan, jadi continue. Kita kemarin selama bulan Ramadan, insya Allah ajak. Ya kalaupun toh tidak salah mungkin hanya sehari 2 hari di terawihnya. Nah terawih, salat terawih itu sebetulnya sama dengan tahajud atau qiyamul lail. Cuma kalau pas Ramadan, ulama fikih menamakan tarawih. Tapi pada dasarnya sama. Kalau di dalam hadis bahkan istilah tarawih kan tidak ada. Dalam hadis kan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan. Kalau bahasa hadisnya qiyamul Ramadan. Ini bahasa umumnya tahajud atau sholat malam. Itu sebetulnya sama. Karena sama-sama ditutup dengan witir. Sama-sama ditutup dengan witir. Ini sesuatu yang sama. Maka setelah Ramadan kemarin kita bisa tarawih, maka setelah Ramadan jangan ditinggalkan sama sekali. Tidak masalah sholat malam itu cuma 1 rakaat itu tidak masalah. Diniatkan hanya witir. 3 rakaat minimal, kalau saya 3 rakaat witir. Karena Nabi pernah bersabda, man qama alayyakum fi akhiril lail falyutir qabla rukuk. Barang siapa yang khawatir kalau malamnya dia tidak bangun, maka falyutir qabla rukuk. Witirlah sebelum tidur. Perintah Nabi. Tetapi man qama anahu yaquma fi akhiril lail falyutir fi akhiril lail fa innahu mas'udatun. Dalam riwayat yang lain mahduratun. Tapi barang siapa yang yakin nanti akhir malam bisa bangun, maka witirlah di akhir malam. Karena witir di akhir malam itu mas'udatun, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Riwayat yang lain mahduratun, dihadiri. Di riwayat yang lain dihadiri, disaksikan. Di dalam hadis kan ada ya. Inna Allah yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lail al-akhir. Allah akan turun ke langit samaul dunya
di sepertiga malam yang akhir gitu. Nah, itu waktu paling utama untuk sholat malam. Di sholat tahajud itu juga tidak harus akhir malam. Sholat tahajud itu boleh dikerjakan juga setelah sholat isya langsung, sebagaimana sholat tarawih. Nah ini mungkin panjenengan kalau susah bangun akhir malam, maka sholatnya sore tidak masalah. Jadi waktu sholat tahajud itu setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Tapi yang waktu paling utama sulusil lail al akhir, sepertiga malam yang akhir. Tapi setelah sholat isya boleh sama persis dengan sholat tarawih. Kita tarawih kan rata-rata habis isya langsung. Kalau saya di masjid, kalau tidak keluar, tahun ini saya di rumah tidak keluar, biasanya di Kalimantan. Saya kalau di rumah, kalau ngimami isya, kok ada yang lain siap jadi imam, saya mundur. Kalau saya biasanya malam. Sholat menjadi imam, kalau tidak ada menggantikan imam, saya baru sholat ngimami tarawih. Tapi kalau ada yang ngimami, saya mundur, sholatnya saya akhir, sekaligus sahur. Dan itu waktu yang utama, tetapi waktu sore juga boleh. Karena apa? Nah, kalau mayoritas masyarakat kan sore ya, masyarakat sore ya. Sore berjamaah juga ada keutamaan sendiri ya. Dalam hadisnya Nabi bersabda, "Man qama ma'al imam katayan syarifah karena ya'dilu qiyamal lailatin." Itu ceritanya memang sholat tarawih ini. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka itu sudah sebanding dengan sholat semalam suntuk. Itu kalau fadilahnya berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Nah itu ceritanya asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebabnya Nabi bersabda, kan ada asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau asbabul wurud itu sebabnya Nabi bersabda. Kadang Nabi bersabda itu ada sebabnya. Ayat Quran turun kadang juga ada satu sebab, tapi tidak semuanya ada asbabun nuzul. Nah, waktu itu Rasulullah sholat tarawihnya sore bersama sahabat sampai tengah malam. Nah, sholatnya lama ya, Nabi sholat tarawih mesti lama sampai tengah malam ya, kira-kira jam 12. Nah kemudian waktu itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, bagaimana kalau sisa malam ini kita lanjutkan lagi untuk sholat sunnah di masjid, minta dilanjut sholatnya. Nah kemudian Nabi bersabda itu tadi, barang siapa sholat bersolat tarawih bersama imam sampai selesai, nah, maka itu sebanding dengan sholat semalam suntuk. Nah kalau sholat tarawih berjamaah fadilahnya itu. Tapi kalau sholat malam bersendirian di akhir malam, karena ingin mencari waktu yang utama, ingin sholatnya juga agak lama panjangnya, nah, maka sendirian. Nah, itu juga keutamaan sendiri. Keutamaannya ketika berdoa, karena Allah turun, "Man istaghfara li fa'aghfirullah." Barang siapa yang beristighfar mohon ampun padaku, aku akan mengampuninya. "Wa man sa'alani fa'utihi." Barang siapa yang mau minta padaku akan aku beri. "Wa man da'ani fa'astajib lahu." Barang siapa yang berdoa padaku, aku akan mengabulkan. Nah, masing-masing ada keutamaan. Tinggal pilih mana. Jangan kuat. Kalau malam insya Allah pasti bangun ya. Yang utama waktunya memang akhir malam. Jadi kalau akhir malam nggak bisa, kebablasan ya sore kan begitu. Nah begitu ini keutamaannya. Maka jangan kita tinggalkan sama sekali. Monggo dibiasakan. Sekali lagi tidak harus 11 rakaat. Jangan sanggup 3 rakaat, berarti 3 rakaat. Sanggup 5 rakaat, 5 rakaat tidak masalah. Nabi pernah sholat tarawih itu ya tadi 3 rakaat, pernah 5 rakaat, paling banyak kan 11-13 rakaat. Nabi sholat tarawih itu, sholat malam itu paling banyak 13 rakaat.
Nah, maka kemudian di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallatina qadad ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang telah ia pintal menjadi kain, sudah menjadi kain dengan kuat, kemudian dia menguraikan kembali, ngudal. Kalau orang Jawa Timur bilangnya ngudal, diudali lagi. Nah, kalau ini ada sebelumnya. Kenapa diibaratkan seperti wanita yang memintal benang? Nah, itu ceritanya dulu ketika orang yang melanggar janjinya, orang sudah berjanji bersumpah, sumpahnya dibatalkan, janjinya dibatalkan. Nah, kemudian Al-Quran mengibaratkan seperti seorang wanita yang memintal benangnya di waktu pagi, siangnya sudah menjadi kain, tapi sore harinya diuraikan kembali, diudal lagi. Nah, itu ceritanya memang waktu itu ada seorang wanita yang sudah sepuh. Di dalam riwayat lain wanita yang kurang waras. Ada dua riwayat, ada wanita yang sudah sangat tua, sudah pikun lah. Ada yang mengatakan orang wanita gila. Nah, di sini seperti seorang wanita. Ceritanya wanita tadi itu kalau pagi hari ya namanya juga orang sudah tidak waras, dia sudah pikun. Tuh pagi hari kesibukannya buat kain, memintal benang. Siang sudah jadi kain, sorenya diudal kembali. Nah, itu ceritanya. Apakah diibaratkan ini orang jangan menguraikan sesuatu yang sudah jadi kuat diuraikan. Nah, selama bulan Ramadan kemarin kita sudah kuat menjalankan ibadah Ramadan, maka jangan sampai kita tinggalkan. Nah, kemudian terus saya masih ingat ketika masih di pondok itu diibaratkan Ramadan itu pertapaan. Ya, kalau kita tidak ada tapaan, diibaratkan bulan taubat. Taubatnya seperti taubatnya ulat yang bisa menjadi kupu-kupu. Saya masih ingat dulu perumpamaan ketika masih di pondok itu. Ulat itu kan binatang merusak. Nah, kemudian dia sadar, kemudian dia bertobat, bertapa, kemudian jadi entung kepompong. Jadi kepompong cuma diem saja, tidak kemana-mana, tobat gitu ya. Setelah jadi kepompong menjadi kupu-kupu. Dari yang awalnya binatang yang merusak, kemudian ketika jadi kupu-kupu menjadi binatang yang bermanfaat kan, membantu menyerbukan bunga-bunga itu, yang akhirnya bunga-bunga menjadi buah. Nah, itu diibaratkan tobatnya seperti tobatnya lalat, jangan seperti tobatnya ular. Tobatnya ular itu kan hanya ganti kulit. Nah, kemana-mana kulitnya ganti ya balik lagi gitu. Tidak berubah. Kalau ular tobatnya ular itu tidak berubah, hanya ganti baju. Tapi kalau tobatnya ular, nah, dari binatang yang merusak menjadi binatang yang bermanfaat. Nah, jamaah rahimakumullah, suatu ibadah sunnah atau kalau wajib memang tidak mungkin ditinggalkan. Kalau wajib kan ada rukhsah kan. Kalau sholat ketika safar ada rukhsahnya jamak qashar. Kalau sakit boleh dengan duduk, bahkan boleh tidur. Kalau wajib kan memang harus kita kerjakan yang sholat. Tapi kalau sunnah ketika tidak dikerjakan kan tidak dosa. Tetapi ada keutamaan tersendiri. Nah, di sini hadisnya. Dari Abu Musa al-Ash'ari telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza maridal abdu aw safara." Jika seseorang hamba sakit atau safar, maka kutiba lahu mithlama kana ya'malu muqiman sahihan. Maka dicatatlah pahalanya sebagaimana apa yang ia amalkan ketika dia mukim, ketika dia sehat. Dengan ketika sehat rawatib ajak. Tapi kemudian safar, kalau safar Nabi kalau sudah qashar itu Nabi sudah tidak sholat rawatib. Dalam riwayat Nabi kalau safar
sholatnya dikosor yang 4 rakaat tinggal 2 rakaat, maka Nabi sudah tidak lagi sholat rawatib. Maka pahala kita tetap dicatat. Kita tidak sholat rawatib ya karena kita safar, yang wajib saja dikurangi. Nah, waktu itu ada satu cerita sahabat Ibnu Umar, ketika pas safar beliau sudah jamak qashar. Nah, kemudian ada orang lain ketika dia sudah qashar, dia sholat lagi. Kemudian sahabat Umar bertanya, sholat apa dia? Sholat rawatib wahai Ibnu Umar. Daripada dia sholat sunnah, lebih baik yang wajib tidak usah dikosor. Jadi kalau sudah kosor, itu sudah tidak perlu lagi sholat rawatib. Dan kita masih dikasih pahala, karena kita sudah rutin. Sesuatu yang rutin, yang ibadah apapun, ibadah sunnah, suatu saat kita safar atau sakit, nah maka pahalanya tetap mengalir. Atau pas sehat dengan selalu rawatib, sholat malam, suatu saat kok sakit, sakit itu sholat wajib aja malas, lemah. Nah, maka pahala ibadah sunnahnya tetap dicatat. Begitu. Ketika sehat, tidak kemana-mana, biasa puasa sunnah Senin Kamis atau puasa yang lain, suatu saat safar, nah, maka ibadah sunnahnya juga tetap dicatat. Nah, itu keutamaan kita istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah, nah, suatu saat kita sakit atau safar, nah, maka ibadah yang biasa kita kerjakan ketika kita sehat, tidak kemana-mana, nah itu pahalanya tetap mengalir. Nah, begitu ya, maka inilah ya, keutamaan istiqomah, keutamaan istiqomah seperti itu. Kemudian di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati, sungguh aku tahu, karena diberitahu oleh Allah, suatu kaum dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi hasanatin amtali jibalin tihamah bidok. Dia di hari kiamat membawa kebaikan yang sangat banyak, seberat gunung Tihamah. Nah, kita gunung Tihamah nggak tahu, kalau kita ya gunung Merapi, pahala sebesar gunung Merapi. Gunung Tihamah ini kan juga belum tahu di mana ya. Yang terkenal kan Bukit Uhud, Bukit Sur, Bukit apa, Jabal Nur, karena terjadi peristiwa besar kan. Jabal Nur itu Gua Hira ketika Nabi berkhilwat sebelum jadi Nabi. Di Bukit Nur itu ada Gua Hira. Nah, ketika Nabi meninggalkan kota Mekah mau hijrah ke Madinah, Nabi bersembunyi di Gua Sur. Nah, kalau Gua Sur itu sama, nama gua dan gunungnya sama, Gua Sur. Nah, kemudian ada perang. Kalau itu semuanya di Mekah. Nah, kemudian Uhud itu di dekat Madinah. Ya. Kalau biasanya yang umroh kan biasanya juga mendatangi Bukit Uhud biasanya kan dekat kan, tidak jauh. Naik bis cuma 20 menit, paling batas setengah jam. Itu sudah wilayah Madinah. Nah, kalau Tihamah, saya belum tahu letaknya di mana. Ya. Kalau gunung Tihamah disebutkan bidok, putih. Karena kalau gunung bisa kan gunung batu, rata-rata hitam. Nah, kalau Uhud, nah itu merah, kemerah-merahan. Maka sering disebut Jabalul Ahmar. Kalau Uhud itu batunya warnanya kemerah-merahan. Tetapi waja'alallahu azza wa jalla haba'an mansura. Kemudian Allah menjadikan kebaikannya itu menjadi debu yang berterbangan, sia-sia, tidak ada gunanya. Amalannya baik ketika dunia banyak, tetapi ketika di akhirat Allah menjadikannya haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya, menjadikannya sia-sia. Terjemahnya menjadikan sia-sia. Haba'an mansura terjemah aslinya debu yang berterbangan. Nah, mendengar sahabat sabda Nabi itu, para sahabat
pengen tahu biar tidak seperti itu. Kalau sahabat, maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, sibhum lana. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka itu, jalihim lana. Jelaskan pada kami, Allah naku namihum, agar kami tidak seperti mereka. Sudah beribadah tapi Bapak Mansur, wahai Nabi, beritahu aku siapa mereka, sifatnya seperti apa, karena apa, agar aku tidak seperti mereka, amalan kami menjadi debu yang berterbangan. Tolong. Maka Nabi menjawab, innahum ihwanukum, mereka saudara-saudaramu sendiri, wa min jildatikum, dari golonganmu sendiri. Kalau jildun artinya asalnya kulit, gitu. Ada yang terjemahkan sebangsamu, gitu. Dan dari kalanganmu sendiri, dari orang Arab sendiri waktu itu. Wa yaquduna minal laili kama ta'buduna, mereka melakukan salat malam sebagaimana yang kamu kerjakan. Walakin, tetapi, di sini, gitu. Tetapi mereka aqwamun idza halau, ketika mereka menyendiri, dan orang yang tahu fi makarimillah, mereka melanggar larangan-larangan Allah, melakukan hal-hal yang diharamkan. Intahabuha, mereka melanggarnya, mereka melanggar perintah. Yang ini yang kadang kita begitu. Saya sendiri yang namanya manusia, tidak bisa memang bersih sama sekali, tidak mungkin. Kadang, ya kalau tidak dosa besar ya mungkin masih wajar, kalau dosa besar jangan. Namanya manusia. Ya kita belum bisa 100%. Tidak ada yang orang bisa 100% betul-betul tidak pernah melanggar perintah, kecuali hanya para nabi itu. Kalau nabi kan memang maksum, dijaga. Nabi itu kalau mau berbuat dosa itu langsung ditegur oleh Allah, tidak jadi. Nah kalau kita tidak, maka maksum itu arti yang dijaga, maksudnya dijaga dari berbuat dosa. Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, bukan berarti Nabi Yusuf tidak mau. Nabi Yusuf pun di dalam surat Yusuf dijelaskan waqad hamma biha wa hammat bihi. Yusuf terusnya mau, tetapi laula andaikan Allah tidak menutupku, pasti aku melakukan. Andaikan itu dijaga, di para nabi itu dijaga dari berbuat yang dosa, maksum, maka istilahnya maksum. Kalau kita enggak, maka kadang berbuat dosa itu wajar selama tidak terus menerus. Karena yang namanya nafsu itu melekat di dalam jiwa kita, tidak bisa dihilangkan. Hanya kita bisa mengendalikan atau tidak. Nafsu itu hilang ya kalau sudah mati gitu, karena lekat. Nafsu itu tidak bisa kita lakukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di dalam surat apa itu? Wasamsi, dalam surat Wasamsi wa duhaha. Nah, Allah telah mengilhamkan, menancapkan, kalau bahasa saya. Kalau bahasa Arabnya memang Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu sudah menanam, menancapkan di dalam jiwa kita itu sifat fujur dan sifat takwa. Sebaik-baiknya orang, manusia tidak bisa yang lepas dari nafsu. Sebaliknya juga, sejahat-jahatnya manusia itu kadang sifat takwanya juga muncul, sifat baiknya juga muncul. Sejahat-jahatnya Fir'aun, Fir'aun itu kalau di dalam Quran kan sekafir-kafirnya manusia, sampai menganggap dirinya Tuhan, kan begitu. Maka orang jahat itu sering dikatakan Fir'aun, orang paling jahat, menganggap dirinya Tuhan. Membunuh orang ya sesukanya, pengen bunuh ya dibunuh, tidak ada yang menghukum karena dia raja, pasukannya banyak. Nah, Fir'aun pun itu muncul kebaikannya ketika dia menyadari memang dia tidak bisa melawan kehendak Allah.
amantu kama amanat bihi Banu Israel di dalam surat Yunus 90. Itu ketika Fir'aun tenggelam itu, merasa dia sudah tidak mungkin selamat karena pasukannya yang biasa menjaganya juga tenggelam. Baru dia menyadari amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Seingat saya tadi surat Yunus ayat 90. Aku beriman bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Ngakui, tetapi sudah terlambat ya. Kalau di dalam tafsirnya dijelaskan, begitu Fir'aun mengatakan itu, malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut kemudian disumpelkan ke mulutnya karena akhirnya orang sudah mau mati baru bertobat, maka bertobat itu sebelum yubargir, nanti sudah yubargir, sudah tinggal mati baru bertobat itu disumpel di dalam tafsirnya. Kalau dengan baca tafsir ada hadisnya itu. Begitu deh sama Alhamdulillah. Jadi istiqomah dalam amal baik. Nah itu amalan yang paling bukan lagi lebih, tetapi paling ahabbu ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ramadan kemarin kan kita semangat jamaah, semangat sholat tarawih, sholat malam, semangat tadarus, kalau punya harta semangat bersedekah. Nah maka semangat itu jangan hilang sama sekali ketika Ramadannya habis. Malam hari ini kita masuk tanggal 22 kalau datang. Malam ini masuk 22. Ya, sudah 3 minggu kita ditinggalkan bulan Ramadan, ya, tinggal 8 hari atau 7 hari. Untuk Syawalnya seingat saya 29 hari. Ramadan kemarin yang 30 hari. Nah, maka bertakwa itu di mana saja berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, aslinya agak panjang. Bertakwalah di mana saja kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa bi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu hadis lengkapnya. Tapi sini saya tulis cuma di awal karena ini aslinya tema khutbah yang kemarin waktu salat Id kemarin. Entah itu mas sempat saya ringkas. Bertakwa itu bukan hanya di masjid, tapi dimanapun, di pasar kita bertakwa, di jalan juga, baik dimanapun. Haitsuma, dimanapun, kapanpun. Kalau saya menambah dimanapun, kapanpun. Dimanapun, kapanpun, nah kita diperintah untuk bertakwa. Tadi istiqomah tadi, tidak lepas dari istiqomah. Dan jika kamu sudah terlanjur berbuat tidak baik, wa bi'isai'ah, dan sertailah, ikutilah. Ketika kamu sudah terlanjur berbuat buruk dengan berbuat baik, maksudnya beristighfar. Sudah terlanjur berbuat dosa, maka segera beristighfar kepada Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kemudian ada seorang ulama, Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau mengutip perkataan ulama-ulama sebelumnya. Man ja'ala ayyama hayatihi ka ayyami Ramadan. Barang siapa yang menjadikan hari-harinya seperti hari-hari Ramadan, nah, berat bagi kita. Masih belum, ya minimal berusaha. Kalau Ramadan 11 rakaat, nah, minimal 3 rakaat atau 5 rakaat. Kalau bangun hanya tinggal 10 menit, wudu tinggal 5 menit, ya 1 rakaat. Kalau 5 menit itu 3 rakaat, insyaallah masih cukup. Tapi kalau hanya tinggal 2 menit, ya cukup witir 1 rakaat. Kan boleh witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat kan boleh. Langsung witir, nggak masalah. Bahkan meskipun tinggal 2 menit,
niat witir 3 rakaat juga tidak masalah. Karena kalau kita sudah mendapatkan 1 rakaat, maka rakaat berikutnya ikut mengikuti. Kalau di dalam hadisnya man atroka rakaatan faqad atroka shalah. Barang siapa sudah mendapatkan 1 rakaat dari 1 salat, maka dia mendapatkan salat itu sempurna. Pokoknya dengan ketiduran, bangun-bangun sudah tinggal 5 menit sudah masuk waktu asar. Nah, dengan sholat zuhur baru 1 rakaat ke sholat asar. Nah itu sudah sholat zuhurnya sempurna. Ada hadis tadi sudah saya baca. Man atroka rakaatan faqad atroka sholat. Kalau hadis-hadis hukum saya banyak yang hafal. Karena itu kaitannya dengan hukum sholat. Nah, kembali ke perkataan. Barang siapa yang menjadikan hari-harinya seperti hari-hari Ramadan. Ramadan kan giat beribadah. Maka jalallahu lahu akhir hayatihi kal ayat. Maka Allah akan menjadikan akhir kehidupannya kal ayat seperti hari raya. Husnul Khotimah. Hari raya kan hari berbahagia. Kalau Husnul Khotimah kan hari yang baik gitu ya. Kemudian Ibnu Katsir, Imam Abdul pada terjemahnya, ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ibnu Katsir menjelaskan, janganlah kamu mati dalam keadaan Islam. Nah, kalau kamu sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya, pastilah kamu mati dalam keadaan Islam. Nah, mati dalam keadaan Islam bahasa kita Husnul Khotimah. Bahasa kitanya populer Husnul Khotimah. Agar kita bisa mati dalam keadaan Islam, ya kita memang harus takwa sebenar-benarnya. Husnul Khotimah itu bukan apa? Bukan hanya sekedar tiba-tiba mati itu enggak, tetapi memang harus diusahakan. Nah, maka Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan ini saya tutup yang paling akhirnya. Saya masih ingat tetapi tak kira kotoran. Saya masih ingat. Hafidhu, entar tak ingat-ingatnya, karena bukan hadis, mengingatnya kan tidak harus sama proses. Nah, hafidhu a'malil Islam fi sihhatikum wa fi mardikum. Selalulah jaga amalan-amalan Islam, amalan-amalan yang sudah diperintahkan, dianjurkan Islam, baik dalam sehatmu atau sakitmu, di dalam kayamu atau miskinmu, di dalam miskinmu atau kayamu, seluruh keadaan lah. Karena apa? Anahu man asa ala sayin mata alaih. Karena kematian itu, nah di sini saya tulis, kematian itu tidak jauh dari kebiasaan hidupnya sehari-hari ya. Man asa ala sayin, barang siapa yang membiasakan suatu amalan dalam hidupnya, mata alaih, matinya tidak jauh-jauh dari itu. Ada yang ketika baca Quran berapa? Ada yang ketika sholat meninggal, banyak cerita, banyaklah video-video. Termasuk kemarin ada ketua PCM Imogiri, saya kebetulan tiap malam Selasa juga ngisi di sana. Itu meninggalnya pas sholat tarawih. Anaknya juga kebetulan murid saya di Ma'alimin. Itu pas sholat tarawih sujud langsung kematian yang di Merini itu kan pas sujud. Jadi awalnya pas apa? Pas rukuk itu katanya beliau sudah mulai goyah, nah, kemudian beliau mundur, kemudian digantikan anaknya untuk menjadi imam. Nah, itu karena pas rukuk itu, pas sujud dia akhirnya jatuh. Ramadan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Waktu itu kebetulan saya juga pas di Kalimantan, saya ditelepon, Ustaz, saya sudah dengar, waktu itu Ustaz besok bisa hadir enggak? Pas saya di Kalimantan ini, waktu itu saya diminta untuk mendoakan.
keberangkatan yang ngapunten saya pas di luar Jawa ini doa saja salam dengan teman-teman karena kan PCM-nya kan sudah akrab banget ya, karena tiap malam Selasa saya di sana. Kemarin tidak mulai juga. Pas sholat tarawih saya masih ingat betul. Waktu itu ada videonya sebetulnya, karena di masjidnya ada CCTV-nya. Itu ada CCTV-nya yang kemudian disebarkan. Nah begini, itu kematian yang dirindukan. Ini kali ini perkataan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim. Nah, Imam Ibnu Katsir, jika kamu ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, maka jagalah amalan-amalan Islam, baik ketika kamu sehat atau sakit, ketika kamu punya jabatan atau kamu miskin, pokoknya kapanpun dijaga agar kamu bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena barang siapa yang membiasakan sesuatu dalam hidupnya, dia kematiannya tidak jauh-jauh dari itu. Yang mati ketika ibadah banyak. Tapi sebaliknya, ada yang ketika judi mati karena terakhir. Ada ketika mabuk, sebuahnya, sebuahnya. Ini saya masih ingat Pak, di tetangga Mu'alimin, waktu saya masih di asrama Mu'alimin di Wirobrajan, itu hanya selisih satu rumah. Di utara lapangan Mancasan, di Wirobrajan ada lapangan Mancasan. Itu asrama Mu'alimin kan pasti utara rumah, gitu. Utara lapangan. Nah itu hanya selisih satu rumah. Itu anaknya memang biasa mabuk, dan memang bapaknya waktu itu memang pengedar minuman keras. Pernah digerebek, waktu itu saya masih ingat, digerebek dari Polda karena polisi Wirobrajan sudah tidak mempan, katanya kuat waktu itu. Sebelum digerebek saya ditemui, waktu itu saya masih ingat, pas imam sholat asar dan kemudian diberitakan, Ustaz ada yang mau ketemu siapa? Tidak tahu, tapi ingin ketemu jangan. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol itu nanya, Pak di sini katanya ada pengedar minuman keras. Nah, itu utara lapangan itu. Telepon Pak. Ya kita mau menertibkan. Wah Pak itu bagiannya kuat Pak. Bagiannya kuat. Nah masalah kami dari Polda, dari Polda. Nah itu baru, setelah itu baru tidak ada. Nah sebelumnya itu anaknya meninggal karena oplosan. Karena ada 3 orang. Nah, kebalikannya, maka ini kehidupan matinya seseorang itu tidak jauh-jauh dari kebiasaan sehari-hari itu, tidak jauh-jauh. Ada yang ketika judi, ada yang ketika mabuk, bahkan ada yang sedang berzina, ada yang sedang mencuri, ketangkep. Ketangkep di masa mati kan banyak kan, dan begal ketangkep mati ya, itu memang apesnya ya. Nah maka jangan sampai kita seperti itu. Nah jamaah rahimakumullah, ini istiqomah dalam ibadah, dalam amal kebaikan. Nah yang terutama istiqomah dalam akidah, dalam keimanan. Jangan sampai iman kita nanti ganti keluar dari Islam atau murtad. Nah, kalau itu kita tidak akan selamat dari kekalnya api neraka. Maka terutama itu istiqomah dalam keimanan. Dalam surat Fussilat ayat 32. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sesembah kita adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah, tidak pernah menyembah selain Allah, istiqomah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Maka tatanazzalu, akan turunlah alaihim kepada mereka al-malaikah, malaikat akan turun kepadanya. Yang malaikat itu mengatakan padanya, ya kita tidak tahu malaikat berkata langsung, maksudnya memberi ilham, menguatkan hati kita. Malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu takut, janganlah kamu takut.
Tetapi sebaliknya wa absyiru, berbahagialah bil jannati lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Itu bisikan malaikat kepada orang yang istiqomah dalam keimanan. Bukan hanya membisikkan itu. Nah, malaikat melanjutkan, nahnu awliya'ukum. Di sini kami adalah pelindung-pelindungmu. Dijaga Pak. Kalau kita imannya kokoh, itu kita itu dijaga malaikat. Kami adalah pelindung-pelindungmu fil hayati dunia wa fil akhirat, baik dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat. Malaikat yang ngomong Quran, ini Quran bukan lagi hadis, ini Quran pasti benar ini. Dijaga oleh malaikat orang yang imannya kokoh. Maka orang yang imannya kuat itu tidak akan pernah terkena sihir, tidak pernah kesurupan. Orang yang kesurupan itu biasanya kalau kontak dia Islam imannya lagi trouble lagi. Orang yang lagi linglung, lagi pokoknya imannya tidak kuat lagi. Orang yang kesurupan itu biasanya imannya lemah. Karena kalau imannya kuat tidak mungkin, karena dia dijaga oleh malaikat. Quran Bapak ini. Nahnu awliya'ukum, kami adalah pelindung-pelindungmu. Jadi jadikannya terjemahnya pelindung, karena makna wali itu zamannya awliya. Wali itu artinya macam-macam, tergantung konteks bahasanya. Bisa wali itu pemimpin, ada juga wali nikah. Wali nikah dari bahasa yang sama. Maka menerjemahkan wali itu tergantung konteks. Kali ini memang pelindung. Ini pelindung. Wali pemimpin, bisa juga kekasih, waliullah, wali songo, itu kekasih Allah. Orang yang ibadahnya bagus, wali Allah itu kekasih. Kalau wali Allah, wali songo itu maksudnya kekasih Allah, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah kan. Ada wali murid, wali itu yang menanggung. Wali murid itu kan yang menanggung murid. Apa yang menjadi kebutuhan murid kan wali yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu maknanya juga wali kan? Tergantung konteksnya ya, nama wali. Kami adalah pelindung-pelindungmu di dunia ataupun di akhirat. Walakum, dan bagimu fiha, di surga itu matastahi anfusukum, apa yang kamu inginkan. Kalau saya terjemahkan tastahi itu baru kerentak. Kerentak kita belum kita minta, kita baru ingin lah. Ya sini terjemahnya apa lagi? Gampang bahasa Indonesia, apa yang kamu ingin? Kita belum ngomong, baru kita inginkan saja diberi. Walakum fiha matastahi anfusukum walakum fiha matad'un. Apalagi kalau kita minta, tad'un, apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan ya. Sini apa terjemahnya? Apa yang kamu minta? Doa itu kan minta. Walakum fiha matad'un. Apalagi kalau sudah minta, kita ingin saja sudah dikasih. Apalagi kalau sudah minta di surga ya. Di surga seperti itu. Quran Fusilat ayat 30, 31, 32-nya nuzulam min ghafurir rahim, 32-nya tidak tertulis. Jadi itu istiqomah di dalam iman. Itu keutamaannya luar biasa. Nah, tapi kalau kita sudah murtad, nah, kalau murtad berarti iman kita hilang. Bukan hanya murtad, syirik. Syirik itu sudah merusak seluruh amal iman yang pernah kita yakini. Keyakinan yang pernah kita yakini, amal yang pernah kita kerjakan. Kalau kita sudah syirik, habis Pak. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, nanti bisa jangan baca Az-Zumar 65, tapi sini belum saya tulis. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta. Ayat-ayat akidah, ayat-ayat hukum saya banyak hafal karena biasa membahas.
Yang masih ingat di Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Nah, ini ayat ini memang turun kepada Muhammad. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad wa ilal ladzina min qablik, dan nabi-nabi sebelummu, lain asyrafta, jika kamu berbuat syirik menyembah selain Allah, layak batonna amalka, sungguh akan sia-sia amalmu. Kabato itu hibat, itu kan artinya kayu bakar. Kabato itu terbakar, sungguh akan terbakar amal-amalmu. Maka terjemahnya bahasa Indonesia sering terjemahkan akan menjadi rusak, menjadi sia-sia amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu menjadi orang-orang yang merugi. Amal ibadah yang sudah kita kerjakan kok suatu saat kita syirik menyembah selain Allah, hapus. Quran, bukan saya yang ngomong. Az-Zumar ayat 65. Nah, karena amalnya rusak, maka di dalam surat Al-Maidah ayat 72, kalau sudah syirik yang dia tidak tobat sampai meninggal, annahu may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah mengharamkan baginya masuk surga. Ada musyrik sampai wafat kok tidak tobat, haram masuk surga. Quran, bukan saya yang ngomong. Quran Al-Maidah 72. Kalau yang bawa HP ada Qurannya bisa dibuka. Ayat bagian akhir, karena ayatnya agak panjang. Ayat bagian akhir itu ditanyakan awalnya Nabi Isa yang mengingatkan kaumnya. Wa ma'wahun nar, sebaliknya tempat kembalinya adalah neraka. Wa malid zalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penolong. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, karena syafaat itu juga ada syaratnya. Syarat utama syafaat Nabi itu tidak syirik. Syarat utama agar kita mendapatkan syafaat itu tidak syirik dalam hadisnya. Fa'innahu na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'ah, akan mendapatkan syafaatku insyaallah siapa saja dari umatku yang ketika ia mati dia sudah sama sekali tidak meninggalkan dosa syirik. Itu hadis riwayat Muslim Ibnu Majah.